kepada apa itulah ada kita. Akan dasari lagi dengan pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu kekasih kita Ciing yang dari Gorontalo. Silakan. Haleluya, selamat pagi. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan membaca firman dalam Lukas 12 ayat 15 sampai 20. Lukas 12 ayat 15 sampai 20. Bunyi firman Tuhan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkataku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Haleluya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pastornya ada suara? Ya, kita sudah dasari lagi dengan firman yang luar biasa, ya, yaitu mengenai orang kaya yang bodoh. Tapi kita semua yang ada di program ini jadilah orang kaya yang pintar. Haleluya. Yang bisa mengatur segala sesuatu karena kita sudah diberi kuasa untuk mengaturnya. Yang utama adalah mempermuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Cing dari Gorontalo. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, hormati hadirat Tuhan dengan pujian hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari berdoa. Ketiga yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah juga yang kami kenal, bahkan sembah, serta yakini, Allah di dalam Yesus Kristus yang telah memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada di hari yang baru, hari yang telah dijadikan Tuhan, yaitu hari ini. Kami bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, ayo kita ke rumah Tuhan. Kami bergembira karena kami percaya gembira itu adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan biarlah kehidupan kami boleh terus bergembira karena Tuhan. Dan kami akan melihat hal-hal baik Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat berharga ini. Kembali kami tidak akan sia-siakan akan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Biarlah ini kami mau pergunakan sebaik-baiknya. Kami mau datang dengan sungguh-sungguh. Kami mau datang dengan fokus. Supaya kami boleh nikmati janji Tuhan hari ini. Selalu baru berkat Tuhan tiap pagi. Terpuji-pujilah namamu Bapa.
kuduskan tempat di mana kami berada, kuduskan program ini, kuduskan juga hati dan pikiran kami, agar kami layak diperkenan Tuhan untuk masuk lagi dalam hadirat Tuhan, menikmati berkat Tuhan dalam kebersamaan di hari yang baru ini. Terima kasih Bapa. Demikian juga hamba-hambamu yang akan melayani Tuhan dan melayani pekerjaan-Mu. Urapi dengan urapan yang baru, sehingga bukan mereka lagi yang tampil, tetapi biar Yesus Kristus yang nampak dan beracara, supaya setiap kami yang lemah mendapatkan kekuatan, sakit kami mendapatkan kesembuhan, dan kami yang berbeban berat kami mendapatkan kelegaan, kami yang berdosa kami mendapatkan pengampunan, dan kami yang susah kami mendapatkan penghiburan. Firman-Mu adalah kebenaran, dan Firman-Mu adalah penghiburan yang sejati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami buka tabiskan pertemuan ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Haleluya. Yang percaya katakan bersama, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Lanjut. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, damai di hati bagi kita semua dimanapun kita berada. Mari kita menikmati berkat Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan ada kekuatan, ada pemulihan, ada pertolongan, ada berkat. Mari kita membawa hati hidup kita. Kita menaikkan syukur, katakan bersama, saatku menyembahmu, Roh-Mu bekerja, saatku memujimu, Kau bertakhta di atas pujian, ku angkat hatiku, haleluya, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, haleluya, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja, haleluya, saat ku, amin, memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian, ku angkat hatiku, amin, amin, haleluya, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, amin, haleluya, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, amin, haleluya, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan,
kehadiran-Mu Tuhan, haleluya, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau layak, layak terima pujian, layak disembah, layak diagungkan. Haleluya, glory bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, Engkau baik Tuhan. Haleluya, terima kasih buat anugerah-Mu, haleluya, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Mu kami bersyukur. Haleluya, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, bagi-Mu-lah segala pujian, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, amin. Kudus, haleluya, Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku menyembah-Mu, haleluya. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, amin, haleluya. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, amin, amin. Kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci, kuduskan kami dalam kebenaran-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskan hati pikiran kami mau bawa segenap hati hidup kami, terus memuji, memuliakan Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati katakan bersama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Katakan, pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku, amin. Selama-lamanya, haleluya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh,
memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia, haleluya. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Dari terbit matahari, amin, sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji, haleluya. Dari terbit matahari, amin, sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita terus menyembah Dia. Tapi saya serahkan bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang mau memuji Tuhan, ada yang mau bersaksi Bapak Ibu? Ya, sambil menunggu Bapak Ibu mempersiapkan kesaksian, kita mau angkat pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, tangan Tuhan, tangannya, haleluya, sebab Tuhan menopang tangannya, haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, haleluya, tangannya, puji Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan, apabila aku jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, haleluya, sebab Tuhan menopang tangannya, haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita punya Yesus Kristus Tuhan, tangan Tuhan yang besar, tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang berlobang paku, yang senantiasa menopang kehidupan kita yang percaya dan berserah kepadanya. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi, haleluya. Ada yang mau bersaksi Bapak Ibu? Yani, ya, puji Tuhan, haleluya. Terlalu besar kasih setia Tuhan untuk kita, penyertaan Tuhan yang sempurna, sehingga sampai saat pagi hari ini saya pribadi mengucap syukur, sebab tidak dapat dikatakan lewat kata-kata kebaikan yang Tuhan selalu nyatakan dalam setiap kehidupan pribadi saya. Saya menceritakan bahwa apa yang tidak pernah saya pikirkan itu yang Tuhan siapkan untuk saya, dan apa yang tidak pernah saya lihat itu yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan saya pribadi. Saudara, kemarin saya minta doa kepada saudara-saudara hamba-hamba Tuhan untuk kesembuhan anak saya, dan saya berpikir itu anak saya itu masih mungkin ada 2-3 hari, karena waktu itu dia sudah
dia makan muntah. Namun puji Tuhan tanpa saya ya itulah tidak pernah dipikirkan oleh manusia, itulah yang Tuhan lakukan. Dan waktu anak saya itu saya bilang ganti makanan dengan apa semua, itu cuma 1 hari, saudara-saudara. 1 hari itu dokter kontrol full, besoknya sudah kembali pulang. Itu semua karena kasih karunia, karena berkat yang Tuhan selalu lakukan. Tuhan selalu nyatakan mujizat Tuhan kepada orang-orang yang selalu bersandar berharap kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah mendoakan anak saya, orang tua saya juga. Karena orang tua saya waktu dia jaga anak saya, dia pun sakit. Dan puji Tuhan, semua hanya karena mujizat Tuhan yang Tuhan selalu berlakukan dalam kehidupan saya pribadi. Puji Tuhan, akhir dari kesaksian saya ingin membawakan satu pujian untuk Tuhan. Saya ada di kamar Ama, jadi tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan jadikan ku berkenan. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesus. Amin. Terima kasih untuk setiap kebaikan. Engkau selalu memberikan ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima
menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, kau bukan Tuhan, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Aku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu. Yesus, Amin. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. kasih Puji semua. Tuhan. Terima kasih Yani, Sister Yani dari Singapura, kesaksiannya dan pujiannya sangat memberkati kita. Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu hati hamba yang dia cari, hati yang bersyukur, setia dan taat. Haleluya. Sehat selalu Yani. Biar anak dan orang tua yang sakit semakin dipulihkan ya kesehatannya, pulih kembali, sehat kembali, beraktivitas kembali. Dan Yani juga sehat selalu di Singapura, dan apa yang dikerjakan, pekerjaan pelayanan lebih lagi diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati. Ya, kalau masih ada yang mau bersaksi, silakan. Oh, Pak Dokter. Ya, silakan Pak Dokter. Terima kasih Bu Femi Manopo Turon. Tuhan. Nanti habis Pak Dokter, Pak Beni ya. Ya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara Shalom. Haleluya. terkasih dalam grup kita diberkati. Kita yang luar biasa diberkati ya. Bisa berkumpul pagi-pagi memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin bersaksi di sini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan Yesus sangat baik, Roh Kudus juga sangat baik. Roh Kudus kemarin bisa membimbing satu jiwa. Tadinya saya agak bingung karena Nona ini orang yang cukup cerdas dan juga aktif dalam pelayanan di gereja. Lalu saya cuma tanya, nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Gabriel, karena saya langsung saya jadi ingat Gabriel Rizka Chandra. Lalu saya bilang, loh, ini kok namanya, sambil ketawa-ketawa saya bilang, namanya kok nggak nyambung ya? Iya, memang papa saya berharap tadinya saya anak laki-laki katanya. Wah, iya, tapi jadinya cantik, saya bilang gitu kan, saya puji-puji dia. Iya, iya gitu deh, dia bilang. Iya, 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 puji Tuhan. Lalu saya tanya, apa namanya, aktif di gereja ya? Iya, saya aktif di gereja. Ada saya tanya, sudah lahir baru? Ada mulai bingung. Apa itu lahir baru? Loh, kan katanya aktif di gereja. Harus tahu dong apa itu lahir baru, ya. Nah, saat ini juga buat Bapak Ibu dan saudara sekalian yang tergabung di grup pagi, mari kita sama-sama
eh, eh, apa namanya, mengingat kembali tentang apa itu artinya lahir baru. Akhirnya saya tanya, kalau udah pernah lahir baru? Oh, dia tanya, oh saya bukan yang baptisan air. Oh bukan, bukan. Itu tentang cerita seorang imam yang dia menanyakan, bagaimana udah besar, udah dewasa begini, mau lahir baru lagi bagaimana? Bagaimana caranya? Eh, yang cerita tentang itu, saya pasang pancing dulunya. Dia juga nggak tahu. Terus jadi nggak tahu apa itu lahir baru. Kalau sudah, kapan? Dia juga nggak bisa jawab. Saya tanya lagi mengenai eh, eh, apa isi Matius 6, Yohanes Yohanes 3 ayat 16. Lalu dia nggak tahu. Yohanes 14 ayat 6. Aduh, sayang, aktif di gereja sebagai seorang aktivis, tapi dua ayat ujung tombak itu tidak tidak tahu. Puji Tuhan, kemarin eh, saya punya waktu banyak untuk mengajari Nona ini, bukan hanya eh, terima Yesus secara pribadi, tapi juga bagaimana untuk menginjil. Bagaimana menginjil yang singkat, yang masuk logika, yang memang kita tidak, bukan berarti kita harus kita pakai logika, bukan. Artinya yang mudah, simple, ya. Karena memang dalam menginjil kita eh, minta bimbingan Roh Kudus, ya, minta bimbingan Tuhan tentunya, supaya Roh Kudus bekerja di dalam hati yang kita mau injili ini. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, eh, apa namanya, dalam waktu yang sedemikian rupa, dia bisa memahami, eh, saya bilang coba bagaimana kita hidup ini, eh, berikan, kalau kita punya tujuan hidup itu apa, ya. Kalau katanya mau menyenangkan hati Tuhan, apalagi aktif dalam pelayanan, ya nanti yang ditanya eh, bukan apa gelarmu, bukan ditanya kalau kita menghadap Tuhan eh, berapa perpuluhanmu yang sudah kau berikan, bukan, tapi berapa jiwa yang sudah kau menangkan untuk Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada saya tantang dia juga untuk menginjili adiknya, terus pacarnya juga yang sedang pendekatan katanya. Terus saya bilang nanti kalau pulang ke Solo ketemuin orang tua di sana juga, ya mungkin mereka juga belum lahir baru, ya jangan menganggap dirimu engkau muda, tapi ya seperti yang saya pernah lakukan, saya menginjili eh, papa mama saya dan ketiga adik saya, ya, untuk eh, terima Tuhan Yesus secara pribadi. Namun juga saya bisa berani begitu karena sebelum saya masuk ke sana, eh, di satu malam eh, saya menyatakan cinta buat papa mama saya. Jadi saya ketok pintunya, ini yang ngajarin eh, guru saya, dosen saya, ya, hamba Tuhan, Bapak Dr. Riyandi Tasoid. Ya, dan dia sekarang posisinya sebagai direktur utama Rumah Sakit UKI. Eh, saya melihat dia memang eh, kata-katanya sesuai dengan tindakannya, eh, apa namanya, eh, dia eh, selalu menantang kita untuk membawa jiwa untuk Tuhan Yesus, karena dia sering bilang, apa beda dokter Kristen sama dokter komunis. Nah ini saya rasa bukan bukan cuma karena kami waktu itu dokter yang sedang dibina, tapi Bapak Ibu dan saudara sekalian juga, apapun profesinya, entah itu eh, polisi, anggota polisi, TNI AD, terus dosen, lawyer,
apapun bro, kita hamba Tuhan, apalagi hamba Tuhan ya harus bukan hanya menyaksikan cinta kasih itu kepada orang lain, tapi untuk keluarga juga ya. Karena saya juga ya banyak juga hamba Tuhan yang dengan keluarganya juga kurang harmonis. Teman SMA saya dulu, waduh sampai akhirnya nakal. Nah itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sisa hidup kita ini, mari kita ekspresikan suatu hal yang terbaik untuk Tuhan, ya. Minta bimbingan Roh Kudus supaya setiap hari bisa memberitakan Injil, bisa puji Tuhan kalau tiap hari bisa membawa satu jiwa untuk Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu dan sekalian, di akhir kesaksian saya ini, saya mohon doakan saya dan juga Nona Gabriel, ya. Saya namanya mestinya kan kalau laki perempuan Gabriela, dia enggak, namanya Gabriel Rizka Chandra, supaya dia tetap rajin untuk baca Alkitab dan melalui pelayanannya bisa memberitakan Injil untuk semua, saya bilang handai tolan. Dan Bapak Ibu dan sekalian, tolong doakan saya supaya di mana tempat saya ada di sini, di tempat praktek, saya juga bisa bukan hanya diberi hikmat untuk Tuhan, oleh Tuhan untuk menyembuhkan mereka yang sakit, yang butuhkan pertolongan, tapi saya didoakan juga supaya saya tetap dipakai Tuhan untuk menyenangkan hatinya sebagai alatnya. Dan di akhir kesaksian saya ini, saya ingin nyanyi dengan penuh semangat. Tadi udah sangat semangat, jadi awal lupa. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Yesus 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 datang, bersaksi terus sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus dulu. Haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan Yesus datang. Seperti Pak Dr. Hartman Hode ya, di tengah-tengah pekerjaan selalu rindu menyaksikan kebaikan Tuhan ya. Nanti kita tetap berdoa untuk Gabriel Rizka ya, Chandra, biar terus menjamah menolong dia sehingga dia semakin dekat dan menjadi berkat bagi keluarga berada. Dan juga untuk Pak Dokter, kita selalu doakan sehat-sehat selalu karena tiap hari berhadapan dengan pasien dengan berbagai penyakit, biar senantiasa Pak Dokter dalam perlindungan Tuhan, dipakai terus menjadi berkat dalam kesembuhan pasien yang ada, bukan hanya secara tubuh ya, tetapi juga mereka boleh menerima keselamatan ya. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Pak Dokter, kesaksiannya sangat-sangat memberkati. Jadi bersaksi terus dimanapun kita berada, lewat kehidupan kita orang melihat ada perubahan, ada Tuhan yang menyata, dan sehingga orang boleh datang kepada Tuhan. Ya. Terima kasih Pak Dokter, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, Pak Beni. Ya, Pak Beni silakan dibuka dulu mute-nya Pak Beni. Pak Beni mendengar suara saya? Ya, oh jelas. Ya. Sampai di Gunung Raung, sampai di Gunung Raung. Oh ya, Ya. puji Tuhan. Selamat Shalom semuanya. Shalom. Ya, sudah lama saya tidak muncul. Sekarang yang hadir saya lihat di atas 30, bagus sekali ya. Malah waktu
KKR itu sampai 52. Tapi sayang tidak ada tanya jawab. Padahal menurut saya itulah yang mereka tunggu-tunggu. Ya, dan mereka memang kita ini mesti banyak. Karena pernah dulu saya di gereja, orang gereja itu bilang, wah kita ini kan cuma dilepas aja, suruh cari tahu sendiri isi Alkitab. Kan kasihan, tidak ada pemuritan. Kira-kira begitu. Jadi saya mau cerita sedikit mengenai Pastor Tommy. Hari Minggu saya ke Rumah Sakit Mayapada, dia mau dipindah ke RSCM. Nah, sampai sekarang sudah 2 hari saya tidak ada kontak, dan dia tuh hanya saya lihat ininya ya, lambungnya, jantungnya enggak apa-apa. Jadi lambungnya, dia kalau makan muntah. Jadi menurut saya sih tidak terlalu apa-apa ya. Lambung sih hampir semua orang kena lambung. Untuk itu saya mau, kok suara orang-orang nggak kelihatan ya, Ibu Femi nggak kelihatan ya? Kelihatan, Pastor Benny. Oh ya, Pastor oke. Benny mesti Kelihatan, Pak. digeser dulu. Ya, baru kelihatan. Ya, saya Coba mau nyanyikan digeser. dua lagu yang Pastor Tommy suka sekali lagu ini. Kebetulan sama-sama suka. Pak Beni, Pastor Tommy Ya. sudah pulang ke rumah. Ya. Oh, puji Tuhan. Amin. Ya. Bagai bahtera tak berhaluan, terombang ambing hembas gelombang, demikian hidup percobaan. Selama ku tinggalkan firman Tuhan, tapi kini jiwaku damai setelah ku temukan Yesus Gembala di jalan kebenaran oleh jawaban hidup yang sesungguhnya. Sejak pertobatan hidupku jadi baru, yang ada di dunia ku temukan pada Yesus. Cita betapa bahagianya tak pernah ku gelisah. Pujilah namanya Yesus, Allah di surga selama-lamanya. Message dari lagu ini adalah hidup terombang-ambing di empas gelombang selama ku tinggalkan firman Tuhan. Pada saat-saat ini kita justru harus lebih mendekat pada Tuhan, karena tidak ada model zaman sekarang, tidak ada Pak Pendeta tolong doakan saya. Itu sudah kuno. Yesus mau berhubungan langsung dengan orang yang bermasalah. Pribadi lepas pribadi. Jadi uang Anda tidak menyembuhkan, tetapi hubungan pribadi dengan Yesus tanpa peraturan tanpa perantara pendeta, harus langsung. Ya demikianlah saya sampaikan, salah atau tidak saya tidak tahu. Terima kasih, terpujilah Yesus selama-lamanya. Terima kasih Ibu Femi sama Pastor Vicky. Ya. Terima kasih Pastor Benny Gerungan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih. Kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Memang di dunia Pastor Benny, ini tidak ada kepastian. Kepastian hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hanya di dalam firman yang hidup. Jadi jangan tinggalkan firman.
pegang Yesus, pegang firman-Nya. Terima kasih, Tuhan memberkati Pastor Benny, sehat-sehat terus, Pastor semakin Benny, diberkati dalam pelayanan. Pastor Tommy ada Haleluya. bersama kita sekarang. Pastor Tommy juga ada bersama-sama di forum kita diberkati saat ini. Oh, Ya, puji Pastor Tommy Tuhan, juga. puji Ya, Tuhan. Pastor Tommy semangat juga ya, semangat terus, sehat selalu, Tuhan memberkati. Haleluya. Sekali lagi terima kasih Amin. Pastor Benny lewat Ya. kesaksiannya. Oh, terima kasih Sama-sama. semuanya yang sudah bersaksi pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita mau Itu diberkati lewat kebenaran Pastor firman. Albert mau nyanyi. Tadi sudah bilang. Pak Nanti Feki aja. suaranya bergema, Pastor Feki suaranya bergema. Nanti Iya. aja Pak Vicky. Albert tadi mau nyanyi katanya. Oh, Pastor Albert. Ya. Sudah banyak nyanyian tadi ya. Saya pikir cukup lah. Nah, Oke, puji Tuhan. Oh, Ya, ya udah. katanya besok. Ya, terima kasih Pastor Albert. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita siapkan hati keberadaan kita. Terima kasih semuanya yang sudah bersaksi. Mari kita lebih lagi diberkati oleh firman Tuhan yang hidup, yang adalah kekuatan, kepastian dalam hidup kita. Firman yang hidup Yesus Kristus Tuhan itu. Mari kita bersama firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, haleluya, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, amin amin, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya, Ibu Kekasih, Reverend Selvi Surito, waktu dan tempat dipersilakan. Dibuka dulu mute-nya. Bu Selvi, dibuka dulu mute-nya, belum ada suaranya. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang tergabung dalam grup kita diberkati pagi hari ini. Kita akan mendengarkan sebagian daripada sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta penerangan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu. Kami menaikkan pujian dan rasa syukur kami kepadamu. Karena Engkau begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Nyatanya kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, yang baru. Kami lagi boleh menikmati hari baru. Terima nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Dan saat ini Bapa, kami rindu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa di salam surga, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu. Baik kami sebagai pendengar Bapa, baik kami yang membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan
firman-Mu yang kami akan dengar itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh pakai di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena kami yakin dan percaya tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak bisa hidup dan bergerak di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pagi hari ini saya ambil di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Lembaga Alkitab memberi judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman ini bukan lagi baru kita dengar, tetapi ini sudah lama kita tahu, bahkan kita sudah hafal, kita sudah resapi, tapi tidak mengapa kita saling sharing firman Tuhan, saling mengingatkan kembali, bahkan kita mengerti apa maksud Tuhan di dalam firman Tuhan yang akan kita baca dalam pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Merenungkan Firman Tuhan, kunci pertumbuhan rohani, kunci pertumbuhan iman. Bapak Ibu saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan, merenungkan kitab suci adalah salah satu kunci besar untuk pertumbuhan rohani. Dalam Mazmur pertama, Daud menulis, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Artinya kita renungkan firman, bukan cuma orang renungkan, tetapi orang resapi, malam orang meditasi ya. Ada kalanya orang cuma ya baca sudah, dengar firman sudah. Tapi alangkah baiknya orang saling sharing, bukan saya menggurui saudara-saudara saya yang lebih tinggi, tetapi kita saling mengingatkan. Jadi yang dimaksud dengan Tuhan ini bukan cuma orang dengar sudah habis ya, sudah habis. Tetapi yang dimaksud dengan firman ini yaitu kita merenungkan, kita meresapi firman Tuhan. Saya beri contoh begini ya. Orang bikin kopi kopi sudah pakai gula, pakai kopi, taruh. Kalau orang iko minum atau langsung minum, enggak merasa apa-apa. Tetapi coba orang buat, orang tutup dulu, baru coba orang minum. Aduh, betapa lezatnya, betapa indahnya aroma kopi itu sebenarnya. Jadi orang tutup dulu, orang dulu kasih diam, baru orang minum itu kopi. Atau di situ orang merasakan bagaimana nikmatnya kopi itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sama juga dengan kita ini orang bertamu, ya. Selamat pagi, shalom. Oh iya, Anda perlu apa? Oh, tuan rumah enggak bilang masuk dulu atau duduk. Ada kalanya kan cuma bata-bata apa? Oh, apa-apa sudah bicara. Itu baik, tetapi coba orang masuk ke dalam, ya. Orang masuk ke dalam rumah itu, di situ orang melihat suasana rumah, orang lihat ada ini, aduh gagah ini, aduh ada penataannya bagus, apa semua. Nah, itu yang dimaksud agar supaya kita meresapi. Bukan kalau cuma pintu ya sudah habis pulang nih. Nah, yang dimaksud itu adalah orang masuk ke dalam. Ya, sama dengan firman Tuhan, bukan cuma baca, tapi kita masuk, kita resapi, kita meditasi.
akan firman Tuhan itu. Nah, berapa dari kita berpikir, di antara kita mungkin kita berpikir masalah perenungan atau meresapi firman Tuhan atau meditasi itu kita percaya ada dalam bidang pertumbuhan spiritual dan pengembangan karakter lain yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi apa masalahnya? Kita tidak mengerti apa artinya merenungkan atau meresapi firman Tuhan, atau manfaat kaya yang akan diberikan kepada kita. 1 sendok kopi, sama dengan saya sudah katakan tadi, 1 sendok kopi instan tidak apa-apa jika Anda hanya ingin rasa dasar kopi itu. Tapi jika Anda atau saya menginginkan lebih, menikmati cita rasa kopi dengan segala kekayaannya, Anda harus membiarkannya meresap. Membiarkan. Jadi kita dapat mengerti kitab suci seperti ini. Dalam hukumnya dia meresapi siang dan malam. Itulah yang dimaksudkan Paulus di sini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Hari ini nikmatilah aromanya, rasakanlah rasanya, dan rasakan kekuatannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di dalam Mazmur 119 ayat 15, aku hendak merenungkan titamu dan mengamat-amati jalanmu. Mari kita ambil ide, meresap atau merenungkan firman Tuhan ini selangkah lebih maju. Jika Anda seorang peminum teh, gantikanlah kata menyeduh. Mungkin ini akan membantu Anda menenangkan diri dalam perenungan daripada merasa terbebani oleh pikiran bahwa Anda tidak punya waktu atau disiplin untuk melakukannya. Ini bukan tantangan semua, atau jika Anda hanya memiliki 10 menit, maksimalkanlah waktu Anda. Anda tidak perlu membaca 10 pasal dari Alkitab. Anda tidak mengerjakan laporan buku untuk sekolah. Dari kita tidak akan dinilai dalam ujian. Firman Tuhan begitu kaya akan kebenaran sehingga Allah dapat mengambil satu ayat atau frase atau satu ide dan membiarkannya meresap ke dalam pikiran Anda. Baik Anda memiliki waktu 10 menit atau 2 jam. Daripada menonton televisi atau terus-menerus memeriksa pesan masuk di telepon Anda. Duduklah diam, minum kopi atau teh Anda, dan biarkan roh Allah yang berdiam menafsirkan atau memperbesar dan memperkaya firman-Nya saat Anda memutar berulang-ulang dalam pikiran Anda. Renungkanlah firman saat mengemudi, makan siang, atau saat rehat kopi. Suatu hari Anda akan merasa seperti Anda telah memenangkan undian secara spiritual di hari lain. Anda akan merasa lebih menambah sedikit, lebih banyak pada pengetahuan dasar Alkitab Anda. Nah, di sana dikatakan, saya salut kepada bapak-bapak kalau di Jakarta kong mengendarai kendaraan tahu begitu kong ada bapak dengar lagi, tapi mereka salut putar biar orang mau kemana ada ikut mendengarkan firman Tuhan, ikut doa, ikut bersaksi. Banyak bapak balik ada di kendaraan, di mobil, tapi mereka ikut, berarti mereka sudah meresapi akan firman Tuhan. Kalau Jakarta pada begitu kok mau dengar-dengar, dia jangan ganggu sopir. Kalau di Manado itu jangan ganggu sopir sedang berjalan. Tidak mau baca cerita jangan kata. Karena dia ada konsen, tetapi bukan main di padatnya lalu lintas, tapi mereka memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Seringkali Bapak ini, saya di dalam mobil ya, jadi tidak boleh saya itu.
tapi mereka ikut serta dalam pelayanan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, konsistensi adalah kuncinya. Bergeraklah perlahan dari satu ayat ke ayat berikutnya. Meresapi firman Tuhan. Ingatlah akan arahan Tuhan. Lakukan ini selama 1 tahun dan Anda akan memiliki 365 wawasan Alkitab untuk digunakan. Dapatkah Anda melihat bagaimana hal ini dapat mengubah hidup Anda menjadi lebih baik? Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, merenungkan atau meresapi Alkitab tidak lagi disukai orang saat ini. Mengapa? Karena kita hidup dalam masyarakat yang instan dan masyarakat yang sibuk. Kita memiliki banyak hal yang datang kepada kita dari televisi, ponsel, email, teks, paket pos, tautan satelit, berita kabel, dan podcast, sehingga kita hampir tidak punya waktu untuk bersaksi, apalagi merenung. Yosua 1 ayat 8 berkata, renungkanlah itu siang dan malam. Sama dengan apa tadi? Renungkan itu siang dan malam. Dimanapun kita pergi dan pada kita duduk berenung. Oh, yuk tutup firman Tuhan. Kita baca firman begitu. Nah, Bapak Ibu dalam kasih sadarlah. Anda tidak atau saya dan saudara tidak dapat mengunduh kedewasaan rohani dengan menekan beberapa tombol di komputer. Itulah sebabnya kitab suci sering berbicara tentang meditasi Tuhan atau meresap firman Tuhan. Penulis Alkitab memberi Yosua formula untuk berhasil dalam karir Anda dan berhasil dalam apapun yang Anda lakukan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, Yosua 1 ayat 8. Tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, sama dengan saya sudah katakan tadi, biar di mobil pun renungkan tuh firman. Dia katakan, Tuhan bilang, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Untuk berhasil dalam hidup, kita harus melakukan sesuatu. Melakukan apa? Renungkan firman Tuhan. Seberapa sering? Siang dan malam. Jadi bagian kitab suci, apa yang Anda pikirkan pagi ini, saat Anda memulai hari ini, atau saat mengemudi dan dari mana ke mana atau ke tempat kerja, dalam hal ini, kapan terakhir kali Anda secara sadar merenungkan salah satu kebenaran atau prinsip Alkitab? Jika Anda tidak ingat, mulailah membuat beberapa perubahan segera. Paulus memberitahu Timotius di 1 Timotius 4 ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, dari hal ini masih menjadi aturannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perenungan firman atau merenungkan firman Tuhan atau Alkitab berbeda dengan perenungan yang kita kenal di masyarakat. Seperti yang populer diajarkan oleh filosofi timur. Memberitahu Anda untuk mengosongkan pikiran. Itu kebalikan dari apa yang kitab suci katakan. Merenungkan Alkitab berarti mengisi pikiran Anda dengan kebenaran yang telah Tuhan ungkapkan. Daud adalah seorang raja. Bayangkan tekanan dan masalah, tuntutan dan keputusan yang dia hadapi setiap hari. Namun dia berkata,
betapa ku cinta Tauratmu, betapa ku cintai Tauratmu. Aku akan merenungkannya sepanjang hari. Sedangkan seorang raja, dia merenungkan firman itu siang dan malam. Apalagi orang banyak waktu Tuhan kasih. Oleh sebab itu saya bukan menggurui saudara-saudara sekalian, tetapi kita saling mengingatkan. Nah, pernahkah Anda mengamati bahwa kita membuang begitu banyak waktu untuk melakukan hal-hal biasa seperti menunggu telepon yang ditahan, mengantri, atau mengemudi ke kantor? Sebagian penduduk kota sering menghabiskan waktu 1 jam atau lebih untuk pergi bekerja. Jika ini menambahkan hingga 10 jam seminggu, berarti 40 jam sebulan dan 480 jam setahun. Itulah jumlah waktu yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda lakukan dengan pikiran Anda selama ini? Apakah kita akan mengemudi dengan pikiran netral atau mendengarkan radio atau marah pada semua pengemudi di sekitar kita? Sebaliknya, anggap itu sebagai kesempatan besar untuk mempersiapkan pikiran Anda untuk tumbuh secara rohani dan mental. Jika olahraga baik untuk tubuh, maka merenungkan firman adalah untuk jiwa kita. Alkitab berkata dalam Amsal 23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sebuah tulisan di kantor berbunyi, Anda bukan seperti yang Anda pikirkan, tetapi apa yang Anda pikirkan adalah Anda. Jika Anda ingin hidup Anda berbeda, mulailah berpikir secara berbeda dan renungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Mazmur 19 ayat 9 berkata, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Titah Tuhan atau firman Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Allah kasih suka tuh hati. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Oh, haleluya. Mazmur 19 ayat 7 dan 8. Mazmur 19 ayat 7 dan 8. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, takut akan Tuhan itu suci. Bukan mau takut kepala, orang pe bos, orang takut, orang pe kepala kantor, orang pe pimpinan, orang takut. Ini boleh takut. Cuma orang mesti takut akan Tuhan. Siapa yang takut di dunia? Cuma Tuhan saya takut. Karena takut akan Tuhan itu suci. Tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatan oleh semuanya itu, dan orang-orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada yang tidak kusadari, lindungilah hambamu juga terhadap orang-orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Nah, itu terdapat dalam Mazmur 19 ayat 10 sampai 14. Itu yang kita sudah baca tadi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, doa ini menunjukkan bahwa pemazmur menganggap, meresapi atau merenungkan sebagai kebutuhan mutlak bagi kehidupan rohaninya. Jadi kalau merenungkan, orang menunggu tuh firman tadi, orang dengar bagaimana, oh itu sebenarnya begini. Jadi itu menumbuhkan kehidupan rohani kita. Dan jika itu benar baginya pada zamannya, betapa lebih pentingnya bagi Anda hari ini. Ya,
Anda perlu memandikan pikiran Anda setiap hari di dalam air firman Tuhan, agar kata-kata dan pikiran Anda menyenangkan di hadapannya. Pilihlah waktu, apakah itu awal hari, saat rehat kopi, makan siang, pulang kerja, atau sebelum tidur di malam hari, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau saya pagi enak sekali memuji pakai gitar, biar gitar bagaimana model, tetapi untuk membawa, itu ekspresikan iman percaya. Kalau jadi pagi sadap-sadap itu menyembah apa semua, pagi hari saya sudah persiapkan. Karena saya sendiri tidak ada orang mulia lihat atau tidak ada ganggu-ganggu. Jadi pagi hari itu enak sekali, jam 5, setengah 5, orang so bangun. Memang kata kalau oma-oma aja bangun fruk dan jadi iko bangun, iko menyembah Tuhan. Nah, itulah kita baru sekarang saya meresapi, cuma dengar oh sudah habis. Tapi setelah kita meresapi firman Tuhan, betapa indahnya kita hidup bersama Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kita di dalam kita merenungkan, meresapi firman Tuhan itu siang dan malam. Pilihlah waktu. Pilihlah waktu, apakah itu awal hari saat rehat kopi atau makan siang pulang kerja atau sebelum tidur di malam hari untuk merenungkan firman Tuhan. Perubahan terbesar dalam hidup Anda akan datang melalui proses. Merenungkan kitab suci, biarkanlah firman Tuhan menjaring dan meresap ke dalam pikiran Anda dan ke dalam hidup kita semua. Panggilan pertama, membaca Alkitab bukan untuk mendapat informasi dengan cepat, tetapi paparan waktu. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Saya akan membawakan satu pujian. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu, di mana Engkau mengajarkan kami agar supaya kami merenungkan, meresapi firman Tuhan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, agar dari dalamnya kami boleh memperoleh kepastian apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Hamba sudah berhenti menyatakan kebenaran firman-Mu, tapi hamba yakin dan percaya Roh Kudus akan melanjutkan
kepada isi hati dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, agar supaya setiap kami mendengarkan kebenaran firman-Mu itu tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau berkati kami semua, Engkau di setiap hari Tuhan sediakan waktu yang indah, kapan waktu Tuhan, dan agar supaya kami boleh meresapi firman Tuhan begitu dalam lagi. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Ungkapan syukur kami yang kami pinta dan bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Kami Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, luar biasa firman Tuhan bagi kita siang hari ini. Pesan Tuhan ingatkan, mari lebih banyak lagi kita membaca, merenungkan firman Tuhan itu, karena itu kunci pertumbuhan rohani kita. Firman, karena firman itu adalah Allah sendiri, bahwa manusia hidup bukan karena makan ya, makanan, tetapi karena firman. Jadi mari lewat firman kita diingatkan lebih banyak lagi kita membaca, merenungkan, bahkan biar Roh Kudus menolong kita untuk kita lakukan firman itu tiap-tiap hari ya. Bukan hanya kita dengar, kita renungkan, lakukan. Maka kita akan melihat dahsyatnya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita ya. Haleluya, puji Tuhan. Karena firman itu yang membuat kita diberkati, berhasil, dan beruntung. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan, kita diberkati pada siang hari ini, dan Roh Kudus akan menolong, memampukan kita. Mari tiap-tiap hari miliki kerinduan untuk kita baca, renungkan, lakukan firman tiap-tiap hari, sehingga nyata buah-buah di dalam kehidupan kita. Ada perubahan yang nyata, orang melihat kita, dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih untuk hambanya, Ibu kekasih kita, Ibu Evangelis Selvi Suriton, yang sudah menjadi berkat kebenaran firman Tuhan bagi kita siang hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati pelayanan firman-Nya, sehat-sehat selalu, diberkati keluarga besar, anak cucu pelayanan yang ada. Lebih lagi dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syukur untuk firman yang sudah kita dengar, dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti saya minta kesediaan hambanya, Ibu Pastor Olga Purukan, masih ada? Boleh dibuka mute-nya, kameranya. Hambanya. Sudah ndak ada, Pastor. Ibu Femi sudah ndak ada, Ibu. Ya, masih ada? Boleh. Ada Bu Pastor Olga. Pak Pastor Albert. Siap. Ya, boleh minta kesediaan bahwa kita di dalam doa, firman yang sudah kita dengar. Baik. Baik. Ayo kita. Ya, sebelumnya kita akan, Pak Pastor Albert mana ya? Kameranya boleh tolong dibuka supaya bisa kelihatan. Ya, maaf ya, soalnya di tempat saya ini hujannya deras, jadi saya kurang kedengaran. Mohon maaf. Oh iya. Pastor Albert, ya Siap. kita akan mendukung menopang doa. Pertama untuk anak mantu dari Ibu Foni Veronica yang hari ini akan melahirkan ya, yang ada di rumah sakit, tindakan operasi melahirkan. Biar kiranya Tuhan campur tangan
itu mantu dari Ibu Foni Veronica Musuh yang tadi ada bersama dan mungkin sekarang sudah bergerak. Kurang jelas Bu suaranya. Iya, kurang dengaran ya? Ya kurang dengar. Oke, jelas? Ya, pokok doa anak dari Ibu Veronica Musuh hari ini ada tindakan Ya, dan kita berdoa Ya. juga untuk Gabriel Rizka yang tadi sudah disaksikan Pak dan Dokter. berdoa untuk Gabriel yang dilayani oleh Pak Dokter Hartman. Ya, dan Ya. Kemudian di sini yang baru pertama kali bergabung, siapa tadi, Ibu Emil Ibu, itu Damani ibunya ya? ya. bagaimana Pak Foni Albert? ya. Ibu Veronica Musuh. Oh, bukan Ibu Foni. Ya, anaknya mau Pak melahirkan. Pastor, masih sakit sekali tangannya, nggak bisa diangkat malah. Makanya saya tutup video lantaran lagi meringis di sofa. Anaknya sih udah dioperasi cepat lantaran tensinya naik turun. Cuma tadi katanya anaknya apa sih dia ada ini? Aku udah ngerti anaknya ada tulis pesan EEK, apa EEK? Jadi air ketumbannya udah warna hijau. Jadi anaknya dimasukin inkubator, mau periksa darah. Saya ini masih sakit banget, sudah bisa angkat tuh angkat. Tadi habis ngedaftar di rumah sakit, nanti ntar balik jam 2 ke dokter saraf dulu. Mohon didoakan. Dukung doa juga untuk Bu Foni. Bu Foni Iya, tangannya sama masih dedeknya sakit. biar sehat lagi sama Iya. mamahnya. Pak Albert, kedengaran suara saya? Putus sih, cuma sudah dengar sekarang. Kedengaran kok, kedengaran. Sini Oh, aja ya. kedengaran. Iya, dan untuk yang baru pertama kali bergabung bersama kita, Baik. Ibu siapa tadi? Ya, Ibu Damanik ya. Ya, kita akan masuk dalam doa. Kita angkat pujian dulu. Kurenungkan firman-Mu siang malam, ku pegang firman-Mu yang ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Oh, tambahan satu lagi, Pastor Albert, Ibu Kemala. Ibu Kemala yang berdoa supaya suaminya bisa berkumpul bersama-sama dia di Kupang. Yang sekarang mungkin suaminya ada di Makassar. Ya. Ibu Kemala. Kemala, Ibu Kemala. Ya. Ibu Kumala. Ya, kita sama-sama dukung dalam doa. Kita berdoa. Ya, ini juga Bu Ibu Femi, ya Pastor Albert, ya ini juga Ini minta doa ada teman buat yang anaknya yang mau ikut ujian akhir SD. Oke. Oke, ujian akhir ya. Ya. Baik. Mari sama-sama kita menyatukan hati kita, iman kita, doa orang yang Alkitab bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu sebabnya saudara-saudara, setiap kali kita berdoa, kita harus sertakan iman percaya kita. Kita tinggal mempercayai apa yang firman sudah katakan. Dan itu, disitulah letaknya besar dari kuasa doa itu. Bapa di sorga, menaikkan syukur kepadamu, karena siang hari ini
kami sudah diberkati, kami sudah dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Hamba doa buat saudara kami, Ibu Selvi Soriton yang sudah Engkau pakai siang ini menjadi berkat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami supaya senantiasa hidup kami boleh merenungkan firman-Mu, bahkan kami melakukan firman itu, merenungkan siang malam dan melakukan senantiasa setiap hari di dalam kehidupan kami. Maka hamba berdoa, Tuhan kembalikan pemakaian serta pengurapan-Mu yang lebih lagi atas hamba-Mu Ibu Selvi, supaya hamba-Mu ini boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, boleh mengkuatkan, meneguhkan iman percaya sesama orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Khususnya di dalam komunitas kami diberkati. Tuhan, hamba-Mu berdoa, menyerahkan buat pergumulan dari saudara-saudara kami yang ada di dalam komunitas ini. Hamba berdoa yang pertama buat Ibu Veronica, Tuhan, di mana anaknya yang melahirkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, minta campur tangan kuasa Tuhan. Engkau nyatakan melalui tangan-tangan dokter yang akan menangani bayi yang sudah dilahirkan. Tuhan, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Walaupun mungkin kelihatannya bagi manusia ada gangguan di dalam kelahiran ini. Itulah sebabnya kami datang berdoa meminta kepada-Mu. Membuat sehat. Tidak ada gangguan apapun juga. Walaupun air ketubannya sudah menghijau, Tuhan, itu menandakan bahwa anak ini sudah terlambat untuk lahir. Nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Ini sehat Haleluya, semua. haleluya. Kami satukan hati iman doa Amin. berdoa. Amin. Bayi yang dah lahir ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan sempurnakan Ya Yesus, haleluya. Tuhan Yesus. Kami tolak Ya setiap Yesus, haleluya, haleluya. akan kami hancurkan dalam nama. Biarlah kehidupan kuasa dari Tuhan nyata bayi yang Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. kami percaya Tuhan. Kami juga Ya berdoa Yesus. serahkan. Oh Tuhan, buat Ibu Ya Foni, Tuhan. kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu ya Ya Tuhan. Tuhan. Senantiasa memberi pertolongan. Ya Yesus. Tuhan. Engkau bekerja sempurna. Amin. Sudah berhari-hari kami doakan buat anak Amin. Amin. yang akan melihat jawaban doa Yesus, haleluya. sama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendukung doa buat Ibu Kumala. Serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Ya. saya pergumulan buat suaminya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apa yang bekerja. Engkau Tuhan menyempurnakan pergumulan-pergumulan kami. Kami akan melihat Haleluya, haleluya. Engkau akan bekerja melebihi dari apa yang kami doakan. Kami Haleluya. yang berkuasa. Kami dukung terus di dalam Yesus, haleluya, haleluya. saudari kami, Gabriel Priska. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kemarin baru berbincang-bincang. Ya, Saudara kami, Pak Dokter Harman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kalau anak ini boleh diperkenalkan kepada kebenaran, yaitu Engkau, Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan benih firman yang taburkan. Kuasa firman melalui kuasa Roh Kudus. Haleluya, amin. Amin. Gabriel Priska. Amin. Amin. Di dalam Tuhan, bahkan dia boleh dipakai Ya, Tuhan. ya, Tuhan. Dia bertumbuh secara benar dalam Tuhan. Haleluya. Boleh dilahirkan kembali. Haleluya, haleluya. Dalam tangan-Mu buat saudara kami, Yani, akan mengikuti ujian akhir. Kami serahkan
tangan-Mu Tuhan, Engkau melihat orang-orang yang rendah, yang selalu meminta pertolongan hanya kepadamu ya Tuhan. Dengarkannya. Engkau akan menjawab Amin. doa-doa kami. Anaknya Ibu yang bagian akhir boleh mendapatkan hasil baik. Tuhan beri hikmat kepada anaknya, beri kepintaran. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kami yang baru bergabung di dalam komunitas. Kami diberkati. Tuhan memberkati di antaranya. Ada Ibu Damani, Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang lain juga. Pastor Tommy dan Pastor Wesley. Haleluya. Juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh mendapatkan berkat melalui ibadah yang dilakukan di dalam komunitas kami. Amin. Si Tuhan Yesus, kami juga mendukung di dalam doa buat negara. Terima kasih. Serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau kemarin mereka memutuskan bahwa yang akan memimpin mulai bulan Oktober adalah Bapak Prabowo dan Saudara Gibran. Tuhan, kami berdoa biar inilah yang terbaik yang Tuhan beri bangsa dan negara kami. Aman dalam bangsa kami. Satu, mendoakan buat bangsa kami. Tuhan, segala hal-hal yang tidak yang ada di dalam bangsa kami, Tuhan kami doakan, Tuhan halaukan semuanya itu, hal-hal yang mengacaukan bangsa kami. Kami doa dalam nama Yesus, secara malam dalam nama Yesus. Doa Tuhan supaya bangsa, semua para pemimpin, mulai dari presiden, menteri, semua gubernur, bupati, wali, lurah, RT, takut akan Tuhan. Kita mau berdoa Tuhan, semua di jajaran kementerian, taruh roh takut akan Tuhan. Jauhkan pada mereka godaan itu. Kami supaya negara kami bukan menjadi negara yang korupsi Tuhan, tapi Tuhan negara yang sebagaimana negara-negara yang lain telah bebas dari korupsi. Tuhan kami dukung di dalam doa. Kami tahu bahwa bangsa Indonesia yang dengan kekayaan alam yang berlimpah-limpah, tapi masih banyak masyarakat yang miskin karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pribadi-pribadi yang rakus, yang akan Tuhan, yang tidak punya hati nurani, Tuhan yang telah mengkorupsi sebagian besar daripada hasil-hasil daripada harta yang ada di muka bumi Indonesia ini. Tuhan, sadarkan mereka Tuhan. Juga yang sudah mengambil uang yang mereka, sadarkan mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau sanggup mengubahkan hati manusia. Haleluya. Katakan kepada mereka bahwa kekayaan itu tidak akan membawa mereka bahagia. Tuhan, karena apa yang mereka ambil dari hasil korupsi itu justru akan menyiksa hati nurani mereka. Kami serahkan bangsa kami masyarakat, berkati Tuhan, orang miskin di bangsa kami berkurang, dan kami serahkan juga buat masyarakat bangsa ini. Ubahkan mentalitas pengemis, ubahkan supaya bangsa kami ini memiliki satu mentalitas yang unggul, di mana mereka berjuang untuk berjuang hidup mereka Tuhan. Tidak berharap baik kepada bantuan-bantuan apapun juga. Karena kami tahu mereka bisa, Tuhan, ubahkan dari mentalitas pengemis menjadi mentalitas pemenang. Mereka menang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan syukur kepadamu. Tuhan, tolong kami doakan buat gereja-gereja yang ada di dalam bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, buat kesatuan, keesaan gereja. Ini yang menjadi kerinduan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau pernah berdoa selama waktu Engkau ada di muka bumi ini. Engkau berdoa supaya
orang-orang yang menerima, yang percaya kepadamu melalui pemberitaan daripada murid-muridmu, yaitu rasul-rasul, supaya mereka itu bersatu sebagaimana anak manusia, yaitu Yesus Kristus waktu menjadi manusia, menjadi tunggal dengan Bapa di sorga. Demikian juga orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, yaitu gereja-gereja Tuhan, boleh bersatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat program hari ini kita diberkati dari lintas denominasi gereja. Kami boleh bersatu di dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan, hamba berdoa juga supaya kesatuan ini boleh, oh Tuhan, berpengaruh juga kepada gereja-gereja, denominasi-denominasi gereja yang ada di dalam bangsa Indonesia ini. Kami tahu di dalam Tuhan Yesus, kami satu, kami bersaudara, karena kami tebus dengan darah Yesus. Kami punya Allah Bapa yang sama, punya Tuhan yang sama, punya Roh Kudus yang sama. Itu sebabnya ingatkanku, supaya tidak ada permusuhan di antara sesama orang-orang yang percaya di dalam bangsa kami Indonesia ini. Kami terus dukung dalam doa buat program-program penginjilan yang ada di dalam bangsa kami, yang sedang menjangkau suku-suku, baik suku-suku yang terasing. Kami serahkan dalam tangan-Mu, yang ada di Papua, yang ada di Kalimantan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang ada di Sulawesi. Ada banyak Tuhan, tenaga-tenaga Injil yang sedang menjangkau orang-orang, khususnya mereka yang masih ada di pedalaman-pedalaman. Tuhan tolong, Tuhan bekerja supaya Injil diberitakan sampai ke suku-suku yang ada di pedalaman. Terima kasih Tuhan Yesus, baik yang ada di Sumatera juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau ya Tuhan. Engkau lihat pergumulan-pergumulan mereka, kami doakan. Mereka sedang berkumpul untuk pembangunan gereja. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebagaimana saudara kami Pak Herman yang ada di dalam pelayanan di Riau sana. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami dukung Pak Herman. Tuhan bukakan jalan dalam setiap pergumulannya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang lain. Seperti saudara kami keluarga Yani Tuhan. Oh Tuhan yang ada di daerah Sumatera sana kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan kami percaya Engkau Allah yang mendengar. Ya. Bahwa Engkau dengar jawab doa-doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara kami yang sedang mengalami satu penyakit. Mereka sembuhkan mereka. Mereka yang ada di rumah, perjalanan. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya bilur Yesus menyembuhkan penyakit. Jamah sembuhkan mereka. Kami berdoa berkati apapun yang kami kerjakan, usahakan untuk memberkati, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan keluarga daripada anak-anak-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Suami, istri, anak-anak, biar kami juga boleh memiliki keluarga yang baik ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap roh-roh perpecahan atau roh-roh perceraian di dalam keluarga. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan bekerja. Tuhan ada beberapa daerah Tuhan yang tingkat perceraiannya begitu tinggi. Dan hamba-Mu sedih karena justru itu ada di daerah-daerah Kristen Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong untuk bangsa, untuk kota kami, kota Manado. Oh Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu karena kota ini adalah termasuk tingkat perceraiannya yang paling tinggi Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan bekerja memulihkan masyarakat atau saudara-saudara kami yang ada di kota Manado. Engkau sadarkan gereja-gereja yang ada di kota Manado.
adalah tanggung jawab mereka juga untuk mendidik, memperkenalkan kebenaran kepada anak-anak mulai dari remaja sampai mereka menjadi pemuda, sehingga mereka adalah remaja-remaja, pemuda-pemuda yang takut akan Tuhan, yang benci akan dosa, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami tahu doa kami ini belum sempurna. Hanya doa yang Engkau ajarkan yang adalah paling sempurna, yaitu doa Bapa kami. Dan kami akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami pada pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kuasa sampai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Suaranya terganggu. Pastor Vicky. Ya, kita berdoa Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya, yang telah memberkati kami lagi dengan firman Tuhan yang luar biasa. Merenungkan firman adalah dasar dari pertumbuhan rohani kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu Ibu Selvi Soriton boleh berhenti berbicara buat kami, tetapi kami yakin firman Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Tuhan akan terus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Roh Kudus akan memimpin kami, menolong kami, sehingga firman yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah diberkati lagi dengan firman-Mu, dan kami percaya kekuatan baru dalam kehidupan kami, dan akhirnya tidak lupa kami kembalikan segala kemuliaan hormat Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Untuk Ibu Emil Damanik, teman dari Ibu Mariana Ritonga yang boleh bersama-sama dengan kami. Kami yakin Tuhan yang boleh menghadirkan dia di dalam bersama-sama program kita diberkati. Kami yakin, kami percaya dia sudah mendapatkan rema setelah dia mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan buat kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati Ibu Emilda Damanik yang Engkau sudah hadirkan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita akan akhiri pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini dengan mengangkat kedua tangan kita dan siap menerima
berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sudah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sudah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Mulai hari ini, besok kekal Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, menjemput saudara, menjemput saya di awan-awan kemuliaannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati engkau di kota, di desa, di lembah. Diberkati engkau sebagai tenaga medis, dokter, paramedis, perawat. Diberkati engkau sebagai pegawai negeri, pegawai swasta. Diberkati engkau sebagai pengusaha, pedagang. Diberkati juga engkau sebagai TNI dan Polri, menjaga keamanan kedaulatan bangsa dan negara. Diberkati juga engkau sebagai pendidik, dosen dan guru, dan diberkati juga engkau sebagai gembala-gembala jemaat, penginjil-penginjil, nabi-nabi, rasul-rasul. Diberkati juga engkau, haleluya, kemanapun engkau pergi. Telah digariskan oleh Tuhan jalan hidupmu tetap naik dan tidak pernah turun. Dan apa saja yang engkau minta di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga memberikan permintaanmu. Diberkati juga tubuhmu sehat, jiwamu sehat, rohmu sehat. Bertumbuhlah secara benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita terima dengan iman. Katakan amin 3 kali. Amin. 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 Haleluya. Ibadah kita diberkati selesai. Atas nama program kita diberkati, mengucapkan banyak terima kasih untuk